Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia pada 7 Desember 1941, Jepang secara mendadak menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut AS di Hawaii. Serangan ini merupakan upaya Jepang untuk membangun imperium di Asia dengan memulai perang di Pasifik. Akibatnya, AS menyatakan perang kepada Jepang dan membantu pasukan sekutu Eropa. Jepang juga menyerbu Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Hal ini membuat Belanda merasa terancam karena Jepang berhasil merebut kekuasaan atas beberapa daerah Indonesia. Akhirnya, Gubernur Jenderal Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang dan penjajahan Belanda berakhir. Tujuan datangnya Jepang ke Indonesia dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 oleh Ratna Sukmayati ADKK. Kedatangan Jepang ke Indonesia memiliki tujuan antara lain: 1. Menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. 2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangatlah banyak. 3. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah menduduki takaran, Jepang melanjutkan ekspansinya ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pada Januari sampai Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Kalimantan dan Maluku, termasuk Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Selanjutnya, pada 14 Februari 1942, Jepang menduduki Sumatera melalui serangan pasukan Payung. 2 hari kemudian, Palembang dan sekitarnya berhasil dikuasai Jepang. Selanjutnya, pada awal Maret 1942, Jepang melanjutkan ekspansinya ke Jawa Barat dan Jawa Tengah, hingga akhirnya menguasai Batavia atau Jakarta pada 5 Maret 1942 dan Bandung 2 hari setelahnya. Melihat kemajuan Jepang yang sangat pesat, Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada di bawah pendudukan pemerintahan militer Jepang. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya pada akhirnya membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Propaganda Jepang di Indonesia. 1. Gerakan 3A. Gerakan 3A yang dipelopori oleh Hitoshi Shimizu, Kepala Departemen Propaganda Sendenbu, pada 29 April 1942 memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. 2. Media massa. Propaganda disampaikan melalui media massa seperti koran, majalah, film, dan radio. 3. Kesenian. Propaganda disampaikan melalui kesenian seperti sandiwara dan nyanyian lembaga formal dan informal. Propaganda disampaikan melalui lembaga-lembaga formal dan informal seperti sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan himpunan-himpunan masyarakat. 4. Barang-barang buatan Jepang. Propaganda disampaikan melalui siaran radio tentang barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. 5. Bendera merah putih. Jepang mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, Hiromaru. 6. Lagu Indonesia Raya. Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya selain lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, setiap hari lewat radio. 7. Bahasa Indonesia. Jepang mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia. 8. Menyatakan sebagai saudara tua. Propaganda menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Selanjutnya ada warisan peninggalan Jepang di Indonesia. 1. Benteng Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, mereka pernah membangun benteng di area yang dianggap strategis, yaitu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika itu, Bukit Tinggi dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat ke-25 oleh Kekaisaran Jepang yang terbagi di dalam 3 titik. Benteng pertama berada di belakang, sedangkan benteng kedua berada di samping kantor desa Taluk.
Benteng ketiga berada di halaman sebuah sekolah dasar yang kalau ditarik garis antara ketiganya akan membentuk segitiga dengan jarak 25 meter. Selanjutnya, yang kedua ada bunker Jepang. Bunker Jepang adalah salah satu bangunan yang digunakan oleh penjajah Jepang dalam melawan sekutu. Mereka menggunakan bunker sebagai pertahanan militer. Beberapa bunker Jepang yang masih bisa dilihat situsnya antara lain: yang pertama ada kawasan Bandara Sultan Taha Jambi. Yang kedua, Desa Perupuk, Kelurahan Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Yang ketiga ada Desa Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur. Yang keempat ada di Komplek Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan yang terakhir ada di Taman Alam atau TWA Cagar Alam, Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu Goa Jepang. Jepang juga membuat gua sekitar tahun 1942 sampai 1943 sebagai tempat berlindung dan menyimpan senjata. Di Indonesia, beberapa gua Jepang terdapat di wilayah antara lain: yang pertama ada di Desa Blangpanyang, Kecamatan Muara 1, Kota Lokseumawe. Yang kedua di Balambangan, Jogotirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yang ketiga di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang terakhir di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Kabupaten Majalengka.